Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami dari kelompok berapa guys? Kelompok 2. Kami akan membuat video podcast tentang apa arti filsafat bagi mahasiswa abad ke-21. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukatif kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang John Dewey, salah satu filsuf pendidikan yang paling berpengaruh di dunia. Kita akan membahas pemikirannya, hubungannya dengan pengalaman belajar kita, tantangan pendidikan abad 21 di Indonesia, dan refleksi kritis bagaimana pemikiran Dewey bisa jadi solusi. Nah, sekarang saya sudah bersama 3 narasumber yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Oke, terima kasih kepada Adela. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni Hermawati dari Prodi PGSD Universitas Tadulako. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina dari Prodi PGSD Universitas Tadulako. Halo semuanya, perkenalkan saya Fajar Dwi Payana dari Prodi PGSD Universitas Tadulako. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, yang pertama penjelasan singkat terkait pemikiran John Dewey. Kita mulai dari yang pertama. Untuk Yuni, coba jelaskan secara singkat mengenai pemikiran John Dewey. Oke, baik. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait pemikiran dari John Dewey. Nah, jadi John Dewey ini sangat terkenal dengan pemikirannya yaitu learning by doing. Nah, artinya pembelajaran lewat pengalaman langsung. Menurut John Dewey ini, pembelajaran itu idealnya dilakukan dengan pengalaman langsung, bukan hanya mendengarkan teori atau duduk diam. Jadi menurutnya John Dewey ini, siswa itu harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan di kelas agar lebih bisa memahami materi yang diajarkan. Karena kan seperti yang kita tahu, anak-anak itu selalu butuh contoh yang konkret untuk belajar. Seperti itu. Menarik ya. Untuk Regina mungkin ada tambahan? Ada, jadi Dewey juga menekankan bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat, yang artinya sekolah seharusnya menjadi tempat siswa belajar, hidup, bermasyarakat, berkolaborasi, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Jadi bukan hanya fokus pada akademik. Oke, baik. Untuk Fajar mungkin ada satu poin lagi yang mau ditambahkan? Nah, iya, jadi Dewey ini menekankan pendidikan yang demokratis, di mana guru itu bukan sebagai penguasa kelas, tapi hanya sebagai fasilitator yang membimbing siswa-siswanya agar bisa berani berbicara, bertanya, dan memperluas ilmu pengetahuannya. Jadi kayak bukan penguasa kelas gitu ya? Oh iya, betul. Dia hanya membimbing. Oke, baik. Tentunya pemikiran John Dewey ini sangat berkaitan dengan pembelajaran di kampus. Menurut pengalaman saya sendiri sih, kita ini kan mahasiswa PGSD. Ada mata kuliah PPD atau perkembangan peserta didik. Nah, di sini tuh dosen kami memberikan arahan. Kami itu disuruh mengobservasi sebuah sekolah dasar untuk menganalisis bahasa mereka, perkembangan bahasanya, seperti itu. Jadi sangat masuk banget di konsep learning by doing. Jadi kita itu bukan hanya mendengarkan teori dari dosen di kelas, tapi kita juga disuruh mengobservasi atau agar kita punya pengalaman langsung, seperti itu. Nah, setuju banget nih. Untuk Regina bagaimana dengan kamu? Jadi kalau saya di kelas media pembelajaran, dosen meminta kita membuat produk media asli.
mulai dari perencanaan sampai penyajian. Itu membuat proses pembelajarannya lebih bermakna dan tidak membosankan. Kita membuat secara praktik persis seperti yang Dewey tekankan. Itu saja. Oke, kalau Pajar bagaimana? Nah, menurut saya gaya pembelajaran The Way ini sangat terasa banget saat kita mengambil mata kuliah micro teaching, di mana kita disuruh turun langsung untuk mengajar, bukan hanya menyampaikan tentang teori saja. Nah, ini sangat berkaitan dengan learning by doing, di mana belajar melalui pengalaman nyata. Seperti itu. Wah, keterkaitannya sangat bermanfaat ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga yang akan membahas apa saja tantangan pendidikan abad 21 di Indonesia yang relevan dengan pemikiran Dewey. Yang pertama, literasi kita masih rendah. Banyak siswa yang kesulitan memahami teks, padahal kemampuan literasi adalah dasar keterampilan abad 21. Oke. Selanjutnya siapa? Boleh saya duluan ya? Selain dari yang disebutkan Gina tadi, ada juga ketimpangan akses pendidikan. Seperti yang kita tahu, fasilitas di sekolah-sekolah di kampung dengan di kota perkotaan itu sangat jauh berbeda. Di mana di perkotaan itu biasanya fasilitasnya sudah lengkap dan sangat baik sekali, dan untuk pemikiran John Dewey ini sangat bisa untuk dilakukan di sekolah-sekolah di kota-kota karena fasilitasnya sudah memadai dibandingkan dengan di desa yang fasilitasnya yang masih kurang memadai. Jadi untuk sekolah yang seperti itu biasanya pemikiran John Dewey ini masih belum bisa dilakukan. Oke, selanjutnya Pajar. Ya, lalu ada disrupsi teknologi dan tantangan AI, di mana nantinya pekerjaan itu akan banyak digantikan oleh mesin. Jadi, pendidikan itu harus mempersiapkan siswa agar siswa itu bisa berpikir secara kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Itu sejalan dengan pemikiran dari Dewey. Wah, luar biasa. Poin dari kalian bertiga itu lengkap semua. Nah, sekarang kita sudah pada bagian atau pembahasan yang terakhir, dan juga ini itu adalah pembahasan yang paling penting. Bagaimana pemikiran Dewey bisa menjadi solusi untuk tantangan tadi. Nah, mungkin dari Regina dulu. Jadi, untuk masalah literasi, konsep learning by doing bisa membuat siswa lebih aktif dan terlibat. Misalnya literasi dikaitkan dengan proyek nyata, seperti membuat poster, cerita, atau video dari teks yang dibaca. Betul. Untuk Pajar atau Yuni? Yuni dulu. Ya, Oke, Yuni aku dulu dulu. berarti. Oke, jadi kan tadi saya membahas tantangannya yaitu ketimpangan akses. Nah, Dewey mendorong penggunaan lingkungan sekitar sebagai media atau sumber pembelajaran. Nah, jadi menurut Dewey, sekolah itu tidak perlu lagi menunggu fasilitas modern dari pemerintah. Sekolah bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Ataupun mungkin guru-guru harus lebih kreatif lagi untuk membuat media pembelajaran. Seperti itu. Nah, yang terakhir dari Pajar, mungkin yang boleh dilanjutkan. Oke, jadi Dewey ini menekankan pemikiran yang kritis, kreatif, serta bisa memecahkan masalah. Karena di masa yang akan mendatang, itu banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Jadi jika pendidikan mengikuti prinsip dari Dewey, nah bisa jadi para siswa itu nanti bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan di era digital seperti saat ini. Baik, teman-teman semuanya, dari diskusi kita hari ini,
Jelas bahwa pemikiran John Dewey sangat relevan dengan tantangan pendidikan abad 21. Beliau menekankan pengalaman demokrasi dan pembelajaran aktif, yaitu hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini. Terima kasih untuk Yuni, Regina, dan juga Fajar yang sudah berbagi. Ya, sama-sama. Oke, Sama-sama. senang Terima kasih bisa juga. berdiskusi. Dan terima kasih juga untuk para pendengar. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye. Cukup sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 pamit undur diri.